Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Bu Ananda Pratama, mahasiswa dari Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Jadi, hari ini saya akan menjelaskan tentang teori pilihan konsumen. Tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu apa sih itu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia sebagai pelaku ekonomi, yaitu distributor, konsumen, dan produsen dalam memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Nah, sehingga dapat menentukan pilihan-pilihan yang sekiranya rasional dengan mempertimbangkan biaya kesempatan. Pilihan-pilihan yang rasional biasanya mengorbankan atau trade-off pilihan-pilihan yang lainnya. Dikarenakan itu tadi, dikarenakan sumber daya yang terbatas. Tetapi konsumen tetap dapat memperoleh tingkat kepuasan yang maksimal. Itulah konsep dari teori pilihan konsumen. Jadi di sini untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan tentang konsep teori pilihan konsumen. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu memaksimalkan tingkat dari kepuasan konsumen dengan keterbatasan anggaran. Atau sumber daya yang terbatas. Nantinya, dalam memaksimalkan tingkat kepuasan konsumen, kita akan menentukan kurva different. Sedangkan untuk menentukan keterbatasan anggaran atau sumber daya terbatas, kita akan menggunakan kurva budget line. Sehingga dua kurva jika digabungkan dalam satu akan menciptakan keseimbangan. Keseimbangan inilah yang akan menentukan tingkat yang akan menentukan pilihan-pilihan rasional yang harus dipilih oleh seorang konsumen. Sebelum kita masuk ke contoh kasusnya atau contoh soalnya, kita harus tahu dulu nih apa sih itu kurva budget line dan apa sih itu kurva independen. Kurva budget line adalah kurva yang menunjukkan tingkat pendapatan seorang konsumen sehingga dapat mengukur kemampuan konsumen tersebut dalam membeli barang atau jasa. Sedangkan kurva indifferent adalah kurva yang menunjukkan beberapa pilihan konsumen pada tingkat kepuasan yang sama. Baik, untuk memahami lebih lanjut tentang kurva indifferent dan kurva budget line, saya langsung masuk ke contoh soal. Di sini seorang konsumen memiliki pendapatan, memiliki uang sebesar 600.000. Diasumsikan bahwa dia ingin membeli dua barang, yaitu ikan dan ayam. Ikan tersebut kita asumsikan dengan barang X, yang mana harga per kilonya itu 24.000, dan ayam kita asumsikan dengan barang Y, yang mana harga per kilonya itu 30.000. Di sini yang ingin saya bahas adalah pertama, gambarkan kurva budget line-nya. Yang kedua, gambarkan kurva indifferent-nya. Yang ketiga, barulah kita bisa menentukan tingkat kepuasan maksimal. Nah, kita menentukan dulu budget line. Rumus dari menentukan kurva budget line dengan budget line sama dengan harga barang X dikali kuantitas barang X dan ditambah harga barang Y dikali kuantitas barang Y. Di sini budget line-nya itu 600.000 dikali dengan 24.000. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 600.000
bagi 30.000, maka Y sama dengan 20. Artinya 0, 20. Bagaimana jika Y-nya sama dengan 0? 624.000 X tambah 30.000, kuantitasnya 0, maka X 600 dibagi dengan 24.000, X sama dengan 25, maka kita bisa gambarkan yang di sini. Di sini X untuk ikan kuantitas, sini Y untuk ayam kuantitasnya 0. Jika Y sama dengan 0, jika Y sama dengan 0 maka X-nya 25. Sini berarti 25. Jika Y-nya sama dengan jika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya 20. Bisa kita tarik garis budget line-nya. Ini dinamakan dengan garis budget line atau garis anggaran. Selanjutnya kita menentukan beberapa asumsi. Aku mempunyai beberapa asumsi. Yang pertama, asumsi-asumsi ini nantinya bakal bisa menentukan kurva inverted. Jadi asumsi yang pertama yang A, jika konsumen ini ingin membeli ikan yaitu 20 kilo, maka Y yang dia dapatkan dengan asumsi bahwa budget line-nya habis untuk dua barang ini, maka Y-nya adalah 100 sama dengan harga barang X-nya 24.000 dikali 20 ditambah 30.000 dikali Y, maka Y sama dengan 120 dibagi dengan 30.000, maka Y sama dengan 4. Jadi ketika dia ingin membeli ikan yang 20 kg, maka ayam yang dia dapatkan adalah 4 kg dengan asumsi apa? Dengan asumsi bahwa budgetnya ini budgetnya habis.
30.000 maka Y sama dengan 360.000 dibagi dengan 30.000 maka Y sama dengan 12. Sama dengan 12. Ini asumsi yang C. Nah, asumsi D, saya ingin ikannya itu 5 kg, maka ayamnya 1000 sama 5 tambah 30. Jadi Y sama dengan 480 dibagi dengan 30.000 maka Y sama dengan 16. Asumsi yang ini 16. Dari beberapa asumsi ini kita bisa menentukan MRS. Apa sih MRS itu? MRS atau disebut dengan marginal rate of substitution adalah kesediaan konsumen, tingkat kesediaan konsumen menggantikan barang yang satu dengan barang yang lainnya. Contoh jika asumsinya dari asumsi A ke B. Kita lihat untuk yang ikannya dari 20 yang A dan 20 itu turun menjadi 15. Jadi ikan itu minus 5. Ayam, sedangkan ayam dari asumsi A itu 4 meningkat dari asumsi B jadi 8, maka ayamnya bertambah 4. Maka masuk ke rumus MRS sama dengan minus 5 dibagi 4 sama dengan 1,4 kilogram. Di sini dalam konteks kilogram. Jadi artinya untuk membeli 1 kilogram ayam, konsumen ini mengorbankan 1/4 kilogram ikan. Dia bersedia mengorbankan 1/4 kilogram ikan untuk membeli 1 kilogram ayam. Selanjutnya kita langsung tentukan berat ikan. Tapi ada beberapa asumsi untuk menentukan berat ikan ini. Yang pertama, harus ada 2 barang. Ada kan ikan dan ayam. Yang kedua, pilihannya harus rasional. Dan di mana rasional ini ikan dan ayam diasumsikan habis dengan budget lain tanpa setuju. Ketiga, garis kurva indifferent yang paling tinggi itu menunjukkan tingkat kepuasan yang paling maksimal. Yang keempat atau yang terakhir itu kurva indifferent ini sendiri tidak boleh saling berpotongan. Kenapa? Tidak boleh saling, karena akan melanggar prinsip transivitas yang dimana kurva indifferent ketiga yang paling luar ya. Kurva indifferent yang ketiga itu harus lebih besar atau tingkat kepuasannya lebih besar daripada kurva indifferent kedua dan lebih besar dari kurva indifferent yang pertama. Nah, selain asumsi ini, sebelum kita dapat kurva indifferentnya, selain asumsi ini ada beberapa
Y-nya itu 8. Asumsi F, ini X-nya 10 tapi Y-nya 4. Asumsi G, dia ingin X-nya 5 dan Y-nya 8. Yang terakhir asumsi H, yang di sini asumsi E, tadi X-nya 10, Y-nya 8. Asumsi F, X-nya 10, Y-nya 4. Asumsi G, X-nya 5, Y-nya 8. Asumsi H, X-nya 15, Y-nya 15. Kita gambarin dulu nih titik-titiknya. Yang pertama E, X-nya itu 10, Y-nya 8. Berarti di sini. Ini yang E. Yang ke F itu X-nya 10, Y-nya 4, berarti di sini. G itu X-nya 5, Y-nya 8, berarti di sini. H itu X-nya 15 dan Y-nya 15. Berarti di sekitaran sini. Kita bisa tarik garis kurva differentnya. Yang pertama ini budget line. Ini different saya akan lagi saja. Ini kurva different yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Nah, saya akan langsung mulai. Kita lihat untuk yang poin ketiga, kurva different yang paling tinggi itu tingkat kepuasannya yang paling maksimal. Seperti yang kita lihat di sini, titik H berada pada indikator yang paling tinggi. Tetapi di sini titik H dianggap irasional atau tidak rasional. Kenapa? Karena titik H irasional karena di atas dari budget line. Di budget line tadi ini garis budget line karena dia di atas garis budget line. Atau begini ilustrasinya, dia itu pengen barangnya tuh 15 dan barang ikannya 15 kg dan ayamnya 15 kg. Dia pengen yang maksimalnya tingkat kepuasannya itu seperti itu. Tapi uang yang dia punya budget line yang 500.000 ini tidak cukup untuk membeli ikannya itu 15 kg dan belinya 15 kg. Berarti kemampuannya itu tidak ada, tapi dia pengen. Ya, makanya pilihan H itu atau kurva different yang keempat itu rasional. Terus kurva different yang kedua itu ada A dan D. A dan D itu dia berada pada garis anggaran, sudah sesuai, tetapi belum maksimal. Belum maksimal. Untuk yang E, F dan G, titik E, F dan titik G, dia irasional. Kenapa? Karena di bawah dari budget line-nya. Nah, di bawah dari garis anggaran, ini garis anggaran kita, dia juga berada di bawah. Makanya melanggar prinsip kurva different yang nomor 2, di mana di mana dia itu harus rasional, harus habis barangnya untuk membeli, harus habis uangnya 600.000 itu untuk membeli dua barang ini. Sedangkan kalau yang titik LFG ini uangnya belum habis, jadi dia dianggap rasional. Nah, tingkat kepuasan yang paling tinggi atau paling menunjukkan tingkat kepuasan maksimal konsumen ini adalah titik B dan C, atau garis kurva differentnya yang LC 3. Kenapa? Karena dia berada di
garis anggaran dan kurva indikatornya paling atas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perubahan pendapatan. Bagaimana jika BL yang sebelumnya 400 itu berubah menjadi 480.000? Maka garis anggarannya pasti ikut berubah. Karena jika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya adalah kali 0 X Y sama dengan, nah jika ini 0 maka 480.000 dibagi 30.000, maka Y sama dengan 12. Nah karena kalau Y nya 0, ini 0 12 480 dengan 20 kali X plus 30.000 kali 0, maka X sama dengan 480.000 dibagi 20 kali 1000, X sama dengan 15. Kita tambahkan pembacaannya, otomatis pembacaannya berubah. Jika Y sama dengan 0, X-nya itu 15 di sini. Jika X sama dengan 0, maka Y-nya 12 di sini. Dan kita gambarkan ulang untuk pembacaannya. Dari sini, dengan asumsi yang beragam ini, kita dapat menentukan tingkat kepuasan maksimal. Kalau garis budget lainnya berubah, otomatis tingkat kepuasan maksimal dari kurva indikatornya ikut berubah. Nah, untuk titik A, B, C, D, E, H tidak lagi rasional atau irasional. Kenapa? Indikator kedua, indikator keempat irasional karena indikator kedua, 3, dan 4 itu berada di luar garis anggaran. Ini di luar garis anggaran ya. Karena garis anggarannya sudah berubah, ya, berkurang, bergeser ke kiri bawah karena pendapatannya menurun. Maka tingkat kepuasan yang paling maksimal adalah di kurva indikator yang satu. Kenapa? Karena kurva indikator yang satu yang mana titik F dan D itu menunjukkan indikator yang sesuai dengan budget lainnya dan paling atas karena tidak ada lagi. Nah, maka setelah ini kita akan langsung masuk ke hukum permintaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menurunkan kurva permintaan. Seperti yang kita tahu, hukum permintaan itu jika harga barang X naik, maka kuantitas barang X turun. Sebaliknya, jika harga barang X turun, maka kuantitas barang X naik. Dengan asumsi bahwa faktor-faktor lain selain itu dianggap generis, paribus, atau tetap. Nah, yang dapat mempengaruhi permintaan kuantitas permintaan barang, karena barang X itu ada faktor harga barang itu sendiri, harga barang lain, income atau pendapatan, terus populasi, taste, ekspektasi, dan populasi. Nah, yang saya akan jelaskan pada hari ini adalah menurunkan permintaan dengan faktor harga barang itu sendiri, dan faktor lainnya dianggap tetap atau ceteris paribus. Untuk memahami lebih lanjut, mari kita langsung masuk ke contoh soal. Baik, kita langsung masuk ke contoh soalnya saja. Di sini
dia ingin membeli 25 barang, yaitu kita asumsikan barang X-nya itu baju dan barang Y adalah celana. Harga per unit baju itu 50.000 dan harga per unit per buah dari celana itu adalah 100.000. Nah, yang pertama itu gambarkan kepuasan, berarti tingkat kepuasan maksimal dari Pak Budi. Nah, kita hitung dulu nih kurva bagaimana. Rumusnya adalah BL sama dengan harga barang X dikali kuantitas barang X ditambah harga barang Y dikali kuantitas barang Y. BL sama dengan 500 jika kuantitas barang X-nya 0, kan X-nya adalah 0, maka Y-nya adalah yaitu 1 dikali 500 dibagi 100, maka Y sama dengan 15. Nah, jika Y-nya 0, maka 1 dikali 500 sama dengan 50.000 kali X ditambah 100, Y-nya tadi 0 ya, maka 1 dikali 500 dibagi 50.000. Ini jadi X sama dengan 30. Nah, X-nya ini 30, Y-nya ini 15. Nah, guys, maka saya di sini ada beberapa asumsi. Asumsi yang pertama itu, jika Pak Budi itu pengen beli baju dan beli celana, nilainya sama dengan 4. Maka baju yang dia dapat oleh jika diasumsikan bahwa baju lainnya habis untuk 2 barang ini personal, maka 1.500.000 sama dengan 50.000 X ditambah 100.000 dikali 4 400, 1.100 dibagi dengan 50.000, maka X sama dengan 22. Nah, kita gambar ya. X-nya 22 sini, 4 di sini. Nah, asumsi B. Jika asumsi B, dia pengen Pak Budi ini pengen celananya 7 deh, 7. Maka 1.500 sama dengan 50.000 kali X plus 100.000 dikali 7 ya. Maka 800 dibagi 50.000 hasilnya X sama dengan 14. Nah, nilainya 14 nih, 14 tulis minus yang B. Yang C, misal Pak Budi tadi pengen dia celananya itu berapa ya? 12 misalnya, ini apa 12? Ini apa 12 ya? Maka 1.500 sama dengan 50.000 kali X plus 100.000 kali 12 300.000 dibagi 50, X-nya sama dengan 6 ya. Nah, berarti X-nya ini Y-nya itu 12. Ini asumsi
celananya itu 5, bajunya berapa ya? Dia pengen celananya 5, bajunya 8 nih. Terus dia pengen celananya 16. Kalau dia pengen celananya 16 dan bajunya pengen 16 juga. Kita tambahkan ini. Nanti kalau 5 dan 8 nanti disebutkan sini ya. Jawabannya ya 7 aja. Nanti disebutkan sini. Nah, di sini ini bukan nih celananya berarti 8, ini 8 ya guys, ini 8 8 di sini, berarti ini 8 di sini, terus D-nya 5 di sebelah sini, berarti dia di sebelah sini. Nah ini titik D-nya, titik E ini lebih dari ini, berarti di sebelah sini. Setelah kita asumsikan ada asumsi A, B, C, D dan E, kita lanjut gambar kurvanya. Kurva yang pertama itu ada di sini. Kurva yang kedua ada di sini. Yang ketiga C1, C2, C3. Nah, ini semua. Kita lihat nih, kita bisa lihat kurva kuasanya. Yang paling luas nih kan kuasanya yang maksimal yang akan jadi dalam maksimal. E irasional. Kenapa? Karena E itu di luar dari garis budget lain. Jadi Pak Budi pengen membeli bajunya 16 dan celananya 16. Tapi bajunya atau uangnya tidak mencukupi. Jadi dia tidak memiliki kemampuan untuk membeli barang tersebut. Makanya E irasional. E ini tidak akan dipilih karena dia irasional. A, karena dia di atas budget lain, di atas budget lain. Kalau D, dia irasional juga. Kenapa? Karena dia di bawah budget lain. Nah, dengan asumsi kita tadi bahwa dari rasional itu budget 1.500 dihabiskan untuk membeli barang X dan barang Y. Sedangkan pilihan titik asumsi D, yaitu Pak Budi itu kan membeli celana 5 dan bajunya 8. Nah, bajunya itu belum dihabiskannya. Makanya pilihan D jadi karena A dan C sudah bagus, tetapi belum maksimal. Yang maksimal adalah pilihan B, karena B garis kurva intervalnya lebih tinggi daripada A, B, dan C. Karena dari konsep dari kurva interval yang saya jelaskan sebelumnya, semakin tinggi kurva intervalnya, maka semakin tinggi tingkat kepuasan konsumen. Maka B adalah kurva kepuasan publik. Maka kita jawab yang B. Tadi bisa kita turunkan, bisa kita naikkan kurva permintaan ini. Kita kan masuk ke kurva permintaan. Di sini harganya naik, Kalau untuk permintaan harga barang Y naik, maka harusnya kuantitas barang Y itu turun. Nah, kita gambarkan kurva permintaan barang Y-nya dulu ya. Kita gambarkan kurva permintaan. Ini di sini harga barang Y, di sini kuantitas barang Y. Nah, pertama tadi naik, yang pertama tadi barang Y ini 100.000 nih produksinya, dengan ya 100.000. Nih. Yang kedua dia naik dari 150.000. Yang ketiga dia turun dari 150.000. Turun menjadi 50.000. Kita tentukan dulu nih, ketika harganya 100.000,
Oke, baik. Jadi ketika harganya normal 100.000 barangnya itu celana, maka tingkat kepuasannya di sini. Kalau harga barang Y itu naik dari 150, maka budget lainnya dia, kurva budget lainnya akan berubah. Kita hitung dulu ya, yang basic kurva budget lainnya. Tadi BL sama dengan PX minus plus E kali G. Maka 1.500.000 sama dengan harga barang X yang 50 dikali dengan X. Kalau X nya 0, misalnya kita langsung sekali sama maka 150.000 Y. Berarti Y sama dengan 1.500 dibagi dengan 150.000. Maka Y sama dengan 10. Selanjutnya X nya kalau kita buka, kalau kita masukkan Y nya sama dengan 0, maka X nya tetap 30. Nah, yang kedua C, jika harganya turun, berarti 1.500 50.000 dikali 0 ditambah dengan 50.000 nilainya turun dikali dengan Y, maka Y sama dengan 1.500 dibagi dengan 50.000. Y sama dengan 30. Nih, udah berubah nih kurvanya. Budget lainnya. Yang budget lain B, harga naik, salah satu harga naik, maka dia itu akan menyebabkan pergeseran kurva budget lainnya. Nih, naik nih dari 150. Jadinya dia Y-nya semua di sini. Sini 10 di sini. 10. Kita gambarkan ulang dari 30 ini plus 10. Gambarkan ulang kurvanya. Nah, ini berarti ini budget lain. Hapus dulu deh ini biar tidak mudah. Ini yang budget lain pertama. Ini budget lain yang kedua. Nah, yang ketiga jika harganya turun maka mempengaruhi pergeseran budget lain juga. Kalau harganya turun budget lainnya tidak turun begini. Maka salah satu harga yang turun ini budget lain. Dari gambar ini, jika perubahan budget lain ini perubahan budget lain, kita dapat simpulkan. Kita dapat lihat nih bahwa jika salah satu harga berubah, maka harga tersebut bakalan mempengaruhi kurva dari budget lain. Jadi budget lain berubah. Kalau misalnya harga salah satu barang yang naik, budget lainnya bakal bergeser ke kiri bawah. Kalau misalnya harga salah satu barang yang turun, maka kurva budget lainnya akan bergeser ke kanan atas. Nah, kita tentuin ini kurva permintaan selanjutnya ya. Kalau sudah harganya sudah berubah kuantitasnya, kalau berubah yang A, tadi harganya naik kan? Tadi harganya naik. Untuk permintaan tadi kalau harganya naik, maka kuantitasnya bakal turun. Nah, kalau harga 100 kuantitasnya 7 kan? Nih, sini dengan A sama dengan 1.500 sama dengan 50.000. Kita menggunakan
baju yang sama dengan kualitas baju yang 100.000 itu 14, biar bisa membandingkan, maka 140.000 dikali Y, maka Y sama dengan 1.500.000 dibagi dengan 700.000, maka Y sama dengan 4,67. Berkurang kan ya kuantitasnya dari 7 jadi 4,67. Ini yang ini titik kepuasan maksimalnya yang harga yang harganya 150.000. Terus harga kedua ini menjadi 50.000 kali 14 tambah 50.000. Maksudnya dia bakal kualitasnya kembali karena harganya turun ya dari 100 menjadi 50.000. Dia sama dengan 1.500.000 dibagi 50. Dibagi kan 700 dibagi 1. Ini 200 bagi 50 itu jadi 14. Nah sini minum karena sini ini 14 kuantitas yang agak ini 14 dengan C ini A ini B C ini bagi gambarkan BL jadi budget line yang pertama itu kurva ekuivalennya A, budget line yang kedua kurva ekuivalen tingkat kepuasan maksimalnya B, dan budget line yang ketiga kurva ekuivalen tingkat kepuasannya yang C. Kita bisa tentukan BCC-nya. BCC ini adalah BCC atau price consumption curve. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kurva permintaan di sini. Yang pertama itu dari titik A ke titik B itu harganya naik kan, harganya naik menyebabkan kuantitasnya turun. Kalau kuantitasnya turun maka kurva permintaannya itu turun ke titik atas. Nah terus dari titik A ke C itu kan harganya turun nih dari 100 menjadi 50. Harganya turun menyebabkan kuantitasnya naik dan kurva permintaannya naik ke bergerak ke karena kurva permintaannya naik dia bergerak ke kanan bawah. Jadi kesimpulannya untuk menurunkan kurva permintaan kita bisa menaikkan harga dari barang itu sendiri. Jadi kuantitas barang tersebut akan turun dan kurva permintaannya juga akan turun. Kalau kurva permintaannya turun, kurvanya akan bergeser ke kiri atas. Baiklah, selesai sudah penjelasan saya tentang daftar pilihan konsumen. Saya sudah menjelaskan dari mulai kurva budget line, kurva ekuivalen, MRS, hingga menurunkan permintaan. Sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata.